Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian ba'da subuh yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, Allah selamatkan, Allah jaga keimanan kita, Allah pelihara keislaman kita, Allah perbaiki akhlak kita. Kemudian jika kita beribadah kepada Allah, Allah memandang kita dengan penuh kebaikan. Dan kemudian akhirnya adalah kita berjumpa dengan Allah dengan penuh kebaikan, yaitu bisa'adatil khatimah, dengan penghujung kehidupan yang sangat membahagiakan. Dengan husnul khatimah. Semua dari kita tentunya mengharapkan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang keinginan dan kenyataan. Dalam hal ini bukan keinginan kita punya pesawat pribadi, tapi kenyataannya kita untuk beli sepeda aja tidak bisa. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Ukurannya bukan sedang mengukur kadar dunia. Tapi bolehkah kita mencari dunia? Carilah dunia. Yang tidak boleh itu hubu dunia. Apa bedanya cari dunia dengan hubu dunia? Ya kalau mencari sekuat tenaga cari. Bukan dengan cara menghalalkan segala cara, bukan. Sekuat tenaga yang Allah titipkan tenaga itu pada kita carilah dunia itu. Kemudian begitu dapat, manfaatkan sesuai keinginan Allah. Kalau hubu dunia itu cari sekuat tenaga dan sesuka-suka. Kemudian begitu dapat, menggunakan sesuka-suka. Tapi kalau cari dunia, bukan hubu dunia ya, yang dilarang itu adalah hubu dunia. Bapak Ibu yang terhormat, dalam makalah ini masih juz pertama, masih jauh ke juz kedua ya. Juz pertama itu berkata Syekh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, orang Mesir, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu hembusan napas pun kecuali di situ telah terdahulu ditentukan takdir Allah. Subhanallah. Dalam hal ini Bapak Ibu, kan kemarin kita sudah taslim ya. Taslim itu adalah segalanya dari Allah, segalanya untuk Allah, dan segalanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dalam ilmu kalam atau usuluddin ada qadariyah, ada jabariyah. Kalau kita asy'ariyah. Setiap nafas yang keluar dan yang dihirup itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Sampai kapan kita menghirup nafas dan sampai kapan kita mengeluarkan nafas. Kalau sudah selesai, sudah. Mau dipaksakan oksigen juga, ya udah tidak bisa. Itu Bapak Ibu. Tapi dalam pandangan thariqah itu ada ritme nafas itu. Biasakan Bapak Ibu menarik itu kalimat Allah, keluar Allah. Jadi Allahu. Jadi maaf, enggak mesti bunyi dari narik itu. Ada hu, keluar Allah. Narik hu Allah. Hu itu ya tetap Allah. Iyahu, iyaka. Hu itu tetap Allah. Karena lafaz Allah itu
tulisan lafaz Allah, alifnya dibuang jadi lillah, alif lamnya dibuang jadi lahu, tetap Allah Allah juga. Alif lam dibuang, sisa hu, tetap Allah. Jadi dalam halaan nafas itu Allah, nariknya hu, keluarnya Allah. Allah, Allah. Itu harus Bapak. Gak bisa ditawar, harus. Karena kalau enggak gitu kita malu sama Allah. Kenapa malu? Ya karena memang oksigen milik Allah. Kita napasnya pun itu ketentuan Allah. Kalau kita sudah dilarang napas sama Allah, udara, kipas angin, AC, oksigen, seapapun dimasukkan ke mulut, selesai sudah. Agar kita tidak malu kepada Allah, menghirupnya secara gratis, Allah. Harus itu, harus. Nggak bisa. Untuk sampai ke situ, maka perlu zikir lisan. Zikir lisan itu kapan? Zikron kasih, zikir yang banyak. Agak sulit menurut saya, agak sulit mengimplementasikan Allah. Jadi narik napasnya hu ya, Allah. Agak sulit melaksanakan itu manakala zikir lidahnya itu tidak dilaksanakan secara banyak. Ukuran banyak adalah dalam jumlah bilangan ya yang banyak. Kalau jumlah standar 165, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 165, itu zikir wajib. Halo, bukan wajib berarti meninggalkan itu dosa, bukan. Wajib bagi mereka yang ingin mengenal dirinya sekaligus mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dialog Nabiullah Isa kepada Allah tentang semuanya adalah punya Allah. Qala Isa bin Maryam, bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami makanan dari langit. Luar biasa kan mintanya. Enggak tanggung. Saya minta gaji, minta pekerjaan, minta makanan dari langit. Tanggung. Boleh pada tahapan tertentu yang memang sudah bisa berdialog dengan Allah. Allah ini munazziluha alaikum fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Baik, saya akan menurunkan itu pada kalian Isa dan kaumnya. Barang siapa yang ingkar tidak Islam setelah diberikan maidah makanan dari langit, u'adzibuhu ahadan minal alamin, aku akan mengadab kalian yang belum pernah aku timpakan kepada kaum sebelum Isa. Apa jawab Isa? Wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li aqulu ma laysa li bihaq. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, yang aku kata in kuntu qultuhu faqad alimtah. Yang aku katakan engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Apa yang saya katakan engkau tahu. Artinya Nabi Isa sedang menyatakan bahwa yang aku ucapkan ini adalah memang ketentuan engkau. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau sudah menetapkan kata-kataku ini sudah di Lauhil Mahfuz. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba 'alaihim. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Apa yang aku ucapkan sudah ada dalam ketentuan-Mu ya Allah. Dan jika kami mati dan jika Engkau mematikan saya, tetap Engkau akan menjadi raqib, pengawas, pengayom. Jadi Allah itu mencintai kita bukan cuma di dunia,
sampai terus ketika mati, setelah mati terus mencintai hambanya. Luar biasa Allah itu. Ketika di dunia kita, raqib kita adalah Allah, pelindung kita adalah Allah. Begitu mati, tawaffaitani kunta anta raqib alaihim, engkau tetap menjadi pelindung kami. Nggak bisa selesai dunia Allah selesai, tidak bisa. Jadi Allah itu mencintai hambanya itu dunia sampai terus, sampai ketika hambanya disiksa sekalipun, itu Allah tetap karena berdasarkan cintanya Allah. Siksa, satu orang disiksa di neraka, selesai. Beres disiksa di neraka, habis selesai, diambil, masuk ke haud, cuci, bersih, masuk surga, selamanya hidup di surga. Di dunia di neraka tidak selamanya. Beres urusan dia di neraka, dicabut, masuk, kemudian masuk surga. Di surga selamanya. Luar biasa Allah kita ini, mencintainya tidak batas di dunia, terus sampai kemudian hambanya betul-betul masuk surga selamanya. Masya Allah, luar biasa. Dari sisi mana lagi kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika demikian, kalau setiap helaan nafas ini sudah takdir dari Allah, Allah itu dapat kita laksanakan karena rasa malu, maka dalam berdoa dan seterusnya harus penuh dengan kesopanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak sopan terhadap diri kita, ya malu sama Allah. Apa yang kita miliki, tidak ada yang untuk menarik napas saja itu dari Allah. Kalau punya keinginan kita uang sekian banyak, kemudian naudzubillah, Allahumma afini, masuk ke dalam rumah sakit, dioksigen. Kalau kita ternyata oksigen tidak mampu untuk merubah ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa pada saat itu kita masih mampu menghirup oksigennya Allah. Tidak mampu memaksakan itu, walaupun oksigen awal. Kata Allah, selesai tarikan napasmu, selesai sudah. Karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, beretikalah kita kepada Allah dengan cara selalu ada Allah di lidah kita. Nanti ada Allah di hati, baru urusan Allah. Memaksakan nanti dalam keinginan dan kenyataan, memaksakan adanya Allah di dalam hati belum tentu bisa. Ma'asyiral muslimin, dalam hal ini keinginan dan kenyataan ini bisa dilihat di ini ya, di Qadul Imam boleh, di syarah di Hikam boleh. Maka janganlah engkau terlalu menjaga waktu kosong yang telah terlewatkan, ya hadirin. Karena yang demikian itu akan dapat memutuskan penjagaanmu terhadap waktu yang di dalamnya harus engkau pertanggungjawabkan. Jangan kau heran dengan terjadinya romantika kehidupan yang mengeruhkan hatimu selama engkau tinggal di dunia ini, karena sesungguhnya setiap apa yang terjadi mempunyai hak untuk disifati. Ada doa, gini doanya. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Muhawwilal Ahwal, wahai zat yang merubah gerakan. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik. Ini bukan keadaan masalah rezeki ya Bapak Ibu. Keadaan masalah kedekatan diri kita kepada Allah. Luar biasa keinginan kita itu selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ij'al waqti kullahu ma'muran bi ta'at. Ya Allah, jadikanlah seluruh waktuku itu untuk taat kepadamu. Jangan ada satu detik pun aku tidak taat kepadamu. Jadikan semua waktuku untuk taat kepadamu ya Allah. Tapi
Allah sedang ingin menunjukkan dan membuktikan kekuasaan dan kekuatannya, merubah keinginan manusia itu justru sedang tidak istiqomah. Contoh Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah saya dawam membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian juga Al-Quran seminggu sekali hatam. Dijadikan oleh Allah kejadiannya sekitar 1 bulan yang lalu kejadiannya, bahwa santri saya kabur dari pondok, terus begitu dengar kabar saya baru selesai baca manaqib, kemudian dicari selama hampir 2 atau 3 minggu itu saya paksakan baca manaqib, tidak bisa saya. Masya Allah, luar biasa. Allah cabut kebiasaan untuk membaca manaqib, tapi kemudian kebiasaan membaca Al-Quran Allah cabut, sehingga saya memaksakan diri untuk mengkodok membacanya, tidak bisa. Ada saja halangannya. Baru dapat 1 halaman ada tamu, baru dapat 1 halaman harus ke luar biasa. Kata saya, kok capek mengejar-ngejar waktu yang sudah terlewatkan. Kan harus dikodok Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah menjadi rutin harus dikodok. Alhamdulillah Qur'annya selesai dikodok, tapi manaqibnya sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Baru bisa rutin lagi itu sekitar ada 1 minggu yang lalu. Baru bisa rutin lagi 1 minggu yang lalu. Allah karim, mau mengkodoknya saja sudah saya catat tanggal sekian saya alfa, terus kodok sehari 3, tidak bisa, selalu saja ada saja Allah putus yang untuk menghalangi itu. Tapi kemudian begitu saya sudah, saya tidak mau mengkodok lah, saya mulai start lagi aja, bisa, baru mulai bisa. Masya Allah, disitulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa Allah bisa saja menitipkan kekuatan untuk taat kepada hambanya, dan Allah bisa cabut juga. Cuma enaknya adalah kalau kita sudah dawam itu, bukan Allah cabut kemudian berbuat maksiat. Maksiat dalam ilmu thariqah adalah meninggalkan dawam. Itu adalah maksiat, bukan maksiat naudzubillah berbuat maksiat begitu maksudnya ya, khamar dan seterusnya, bukan. Tapi kalau sudah dawam baca Quran kemudian tidak baca Quran, itu adalah sebuah maksiat. Seperti gini Bapak Ibu, santri dawam setiap hari harus setor hafalan baru, hafalan tambahan itu 1 ain atau minimal 5 baris. Setiap hari harus setor seperti itu. Kemudian setiap hari mengulang minimal 2 halaman. Mengulang ayat yang sudah hafal minimal 2 halaman, setoran baru minimal 5 baris. Dan suatu saat santri ini tidak bisa setor 5 baris. Ya tentu gurunya akan marah dan memberikan hukuman. Padahal dia sudah berupaya untuk menghafal 5 ayat, tapi tidak bisa, tidak hafal ketika itu. Tentunya gurunya marah. Marahnya itu karena santri dalam taat, padahal dari sisi syariat sedang taat. Karena menghafal kemudian tidak hafal-hafal, dalam taat dimarahin dalam taat. Itu Bapak Ibu, bukan santri itu kemudian tidak setoran hafalan karena berbuat maksiat, kabur, pergi, bukan. Ada kalanya yang hawil ahwalana itu adalah ketika santri harus setoran setiap hari itu 5 baris, kemudian gurunya menyuruh perkara lain. Kau sekarang isi dululah pengajian di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu pula lah si santri itu tidak setor. Karena syughul, karena sibuk mengajarkan ke sana, akhirnya tidak setor. Ya tetap marah Kiai. Ternyata bisa seperti itu. Lah posisi sedang istiqomah ini kemudian ada musibah seperti ini,
Yang ini hilang, yang ini tidak terlaksanakan. Ini adalah luar biasa. Bapak Ibu yang terhormat, dalam posisi seperti itu tetap saja itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi ya memang juga sebetulnya secara manusiawi kan kita hidup di alam fana. Maka apa yang kita laksanakan juga adalah fana. Senikmat apapun suatu makanan, tapi dilaksanakan makanan itu secara terus, maka akan timbul bosan. Itu urusan dunia ya Bapak Ibu. Maka itu akan timbul bosan dan jenuh. Makanan ini lagi, sate lagi, terus daging sate lagi. Karena akan jenuh. Nah, sajian dari Allah dalam berbentuk zikir itu mestinya tidak ada jenuh. Karena kenikmatannya itu tidak terbatas. Kalau makanan kenikmatannya di sini dan di sini, di pandangan. Ini lagi. Padahal makanan itu kalau disajikan pada orang lain enaknya luar biasa. Ini lagi. Kalau dalam berzikir, semakin dia banyak zikir lama duduk, semakin nikmat, semakin malu untuk meninggalkannya kalau tidak ada hal lain. Tadi hawil ahwalana ila ahsanil hal. Kalau tidak ada hal lain yang sama baiknya juga. Hubungan manusia artinya muasyarah, hubungan manusia, saya harus berangkat kerja maka sudah selesai. Berangkat kerja juga kan perkara baik. Maka kesempatan yang Allah berikan dalam Bapak Ibu mohon diingat dalam bahasan thariqah, zikir itu bukan cuma ingat. Zikir itu bukan cuma ingat, tetapi melaksanakan zikir dengan lisan. Karena zikir ingat itu aqimis shalah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ingat itu butuh tarbiyah. Sulit kita mengingat Allah, sulit kalau tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan. Pendidikan mana? Pendidikan zikir dengan lidah. Bagaimana kita bisa mentasawurkan mengingat Allah? Apanya yang diingat? Halo? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apanya yang diingat dari Allah? Kalau dengan tarbiyah ada tahapannya. Baca ini, istiqomah, naik lagi ini, istiqomah, naik lagi ini. Nanti mengetahui Allah, baru hak Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. Berikan aku bagaimana mencintaimu, bagaimana mengenalmu. Gusti Rabbi, Masya Allah. Jangan kata memandang alam, memandang diri pribadi saja sudah bisa mengenal Allah. Dengan apa? Asma dan sifatnya yang tertulis di dinding-dinding sini. Maka memang dijamin masuk surga orang yang hafal Asmaul Husna. Kenapa? Karena di dalamnya ada tauhid. La rahima illallah, la rahman illallah, la malik illallah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Kebesaran Allah melebihi kebesaran masalah kita. Kebesaran Allah, Masya Allah, Gusti Rabbi. Para hadirin ya, sedikit pun hati tidak boleh ada waktu yang terlepas tanpa adanya zikir. Hati baru bisa ingat kepada Allah manakala lidah sudah terlatih, terbiasa zikir kepada Allah. Bukan bisa jadi di pasar la ilaha illallah, di pasar la ilaha illallah, la ilaha, bisa jadi. Tetapi mengucapkan itu butuh tarbiyah, butuh latihan, butuh riyadhah dan butuh robitoh. Riyadhah adalah latihan, robitoh adalah mengaitkan diri kepada guru. Tanpa guru tidak bisa. Semua ini tadi yang sudah terbiasa zikir kadang-kadang tidak bisa zikir. Ada saja luar biasa kesibukannya. Kesibukannya itu bukan kesibukan yang sudah terjadwal.
Kalau kesibukan yang sudah terjadwal, kita sudah bisa mengatur ritme jadwal zikir. Tapi kesibukan yang tidak terjadwal, tiba-tiba ketika mau melaksanakannya, tiba-tiba datang A, tiba-tiba ada ini, ada saja yang menghalangi. Itu tidak bisa dihindarkan kalau sudah menjadi ketentuan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir dalam manakibnya ini, manakib Tuan Syekh, kok senang baca manakib? Kalau mengenal akan senang, kalau merasa cinta akan senang. Kenapa orang kafir tidak cinta tidak mau baca Quran? Karena memang tidak cinta sama Quran. Mengapa kita mau baca Quran? Karena kita orang Islam dituntut baca Quran kemudian jatuh cinta. Karena saya berisnad thariqah Qadiriyah Naksabandiyah terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka saya suka baca ini. Dalam makalah Tuan Syekh, wa kana yaqul la takhtar jalban na'ma wa la daf'al balwa. Jangan kau pilih untuk mencari nikmat dan untuk menolak bala. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismas tistajlabtaha amla. Karena nikmat adalah menjadi wasilah kepadamu dengan diberikan atau tidak oleh Allah. Nikmat itu Allah bisa kasih, Allah bisa tidak. Wal balwa halatan bika wa in karihtaha. Dan balai akan menimpamu walaupun kamu tidak suka. Ini makom pasrah yang luar biasa Bapak Ibu. Fasalimillahi fil kulli yaf'alu ma yasha. Maka serahkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan yang terjadi. Fa'in ja'atkan na'ma fastaghil bi dzikri wa syukri. Apabila nikmat sedang ada pada dirimu, fastaghil, maka sibukkanlah dirimu bi dzikri wa syukri, dengan zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah. Wa in ja'atkal balwa fastaghil bis sabri wal muwafaqah. Dan apabila bala itu datang kepada dirimu, maka sibukkan diri dengan bersobar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja tinggal konsepnya. Ada nikmat, syukur, zikir. Tidak ada nikmat, fasallim lillah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, imam kita ya, Ibnu Abbas ya. Doanya Nabiullah untuk Ibnu Abbas adalah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Maka Ibnu Abbas bisa membuat menangis Abu Bakar radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Kata Abu Bakar, bagaimana wahai Ibnu Abbas tafsiran ayat ini? Tafsiran ayat ini singkat cerita, usia Rasulullah tidak panjang lagi. Padahal Ibnu Abbas usia 13 tahun. Usia 10 tahun dapat doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum membaca Al-Qur'an itu jugalah doanya. Setelah membaca Al-Quran, itu jugalah doanya. Al-Quran, faham, tidak faham, tetap menjadi syafaat bagi kita. Apabila engkau mampu berbuat untuk Allah dengan ridho dalam yakin, maka bertabiatlah. Kalau tidak mampu, maka bersabarlah. Jadi dalam melaksanakan taat kepada Allah, ketika melaksanakan taat, berbaiatlah kepada Allah bahwa ini dari Allah. Ketika kemudian yang penting dan yang wajib, perkara wajib tidak ditinggalkan Bapak Ibu ya, karena dosa besar meninggalkan perkara wajib. Jangan merasa santai tidak melaksanakan sholat zuhur. Di sini makom kodok dalam perkara sunnah yang sudah menjadi rutin. Bukan kodok lagi dalam sholat, tapi kodok dalam misalnya meninggalkan la ilaha illallah 165 di zuhur, kodok di asar. Tapi kan la ilaha illallah 165 setelah zuhur itu bukan berarti beres sholat zuhur kemudian la ilaha illallah 165, bukan itu, tetapi dari zuhur sampai asar.
Bisa jadi sholat zuhurnya di Al-Asma Al-Husna, wiridan 165-nya di mobil, atau sudah sampai rumah, dan seterusnya. Bisa jadi demikian. Kalau itu tidak dilaksanakan, qadha di asar sampai maghrib. Itu nanti kalau itu satu hari itu tidak dilaksanakan, qadha di subuh. Semua dirapel. Ada juga kiai mengajarkan la ilaha illallah ba'da subuh 1000. Untuk apa? Mengqadha itu waktu itu. Itu yang diqadha. Bukan lagi bicara mengqadha sholat wajib. Ya Bapak Ibu, jadi jangan merasa nyaman meninggalkan sholat wajib. Masya Allah, meninggalkan zikir rutin saja sudah merupakan sebuah dosa bagi orang thariqah, apalagi meninggalkan sholat wajib. Luar biasa. Bapak Ibu yang terhormat, nur ma'rifah, nur mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridha, la maksuda illallah, la matluba illallah, la qudusa illallah. Semua asmaul husna tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tertasawur dalam hati kita. Contoh, tidak ada yang maha kasih sayang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan kita sakit pun itu adalah nikmat dari Allah. Mana nikmatnya? Begitu sembuh dari sakit, merasa senang, merasa ingin terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sakit itu mendapatkan nikmat. Kenapa nikmat sakit itu? Sakit itu ibadah kita berkurang, tetapi pahala sunnah yang kita sering kerjakan di waktu sehat tetap kita dapat. Biasanya sholat qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Ketika sakit cuma zuhurnya saja, ba'diyah tidak, qobliyah tidak. Bahkan zuhurnya pun dengan isyarah. Tetapi pahala zuhur qobliyah 4, ba'diyah 4 Allah berikan karena dia sedang sakit. Padahal sholatnya juga itu sholat dijamak. Kan sakit boleh dijamak sholatnya zuhur dengan asar. Tidak pakai qobliyah, tidak pakai ba'diyah. Bahkan mungkin sholatnya pun pakai oksigen. Bagaimana melaksanakan sunnah, baca Quran dan seterusnya. Tetap pahala itu dapat karena itu sudah rutin ketika sehat. Begitu diberikan sehat, luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Ningkat hatinya. Kalau ibadah mungkin jumlahnya, kuantitinya bisa jadi seperti itu karena terbatas waktu dan jadwal. Tetapi kualitinya bertingkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan sambal. Sambal pedas tapi bikin nikmat makan. Ngahuap lagi gara-gara sambal. Pedas ya, tetapi bikin nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Cinta Allah. Kalau sudah cinta mungkin bisa jadi orang lain menganggap gila. Bisa jadi karena Rasulullah juga dianggap gila. Bagi yang tidak mengenal, bagi yang mengenal, maka ada saat-saat momen memang bersama dengan Allah, memang fana dengan Allah. Ada saat-saat memang fana kepada Allah. Jadi kalau masih zikir malu, zikir itu bawa tasbih malu, belum fana bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fana dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi malu untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah hamba Allah yang dhaif. Apabila kita salat adalah pekerjaan akhirat, idza dakhaltaha, apabila engkau salat, fa kharajta minad dunya, maka engkau sedang keluar dari urusan dunia. Saya ulangi sebagai penutup, salat adalah perkara yang akhirat kan? Perkara urusan akhirat salat itu, karena itu kita akan menghadap, karena dengan salat kita berjumpa dengan Allah, mi'rajul mukminin, maka kita semestinya sedang keluar dari dunia dan kita sedang berada di akhirat. Kalau sholat kita masih berada di dunia, yang terlihat adalah peta bagaimana mengerjakan ini. Setelah sholat saya mau ke sini, setelah sholat saya mau ke sini, setelah sholat saya mau begini. Oh, berarti kita masih ada di dunia. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi perlahan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan hati seperti itu.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan guru-guru toriko, kemudian kita dapat mengenal Allah. Atini mahabbataka, kita dapat merasakan dengan yakin bahwa Allah memang mencintai kita, bahwa Allah memang mengenal kita, dan seterusnya. Karena pada posisi Allah mencintai kita, kita akan yakin bahwa makanan itu bukan hal yang mengenyangkan bagi diri kita. Yang mengenyangkan dari kita adalah Allah. Tetapi Allah memerlukan syariat kepada hambanya, bukan kepada dirinya. Contoh mana syariatnya? Ketika pulang perang, pasukan lapar. Rasulullah mencari nasi. Ada nasi di sahabat, pikir sahabat cuma 5 orang. Begitu disediakan, ada sekian ratus orang. Nasi cuma semejikom lah, kira-kira gitulah ya. Lauknya cuma segitu. Karena yang mengenyangkan adalah Allah, nasi adalah sebab. Nasi yang segitu tidak habis oleh 200 orang. Itu dia. Jadi tetap harus makan. Dengan makan kenyang, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Buktinya nasi yang 1 mejikom itu tidak habis oleh 200 orang. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita tetap kekeh minta kepada Allah, bimbing saya untuk mengenalmu ya Allah. Nanti pada saatnya malu untuk minta bimbing saya untuk mengenalmu. Karena bagaimana mungkin kita ingin mengenal Allah, Allah sudah berada di dalam kita. Untuk apa lagi minta mengenal Allah? Karena Allah sudah berada dalam dada kita. Cuma untuk meyakinkan bahwa Allah berada di dalam kita, itu butuh proses. Proses yang terdekat adalah riyadhah robitoh. Riyadhah latihan. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak Bapak Ibu. Udah resepnya itu. Zikir yang banyak. Kapan-kapan saja Bapak Ibu mau istiqomahnya. Malam boleh. Bis isya, ba'diyah isya, witir, zikir yang banyak, baca la ilaha illallah. Berapa? 1000, boleh. 10.000, bagus. Tercatat, boleh menjadi atakoh. Kalau tercatat menjadi atakoh. 1000, 10.000, 10.000, tulis nanti menjadi atakoh. Dan seterusnya. Nah, dengan zikir yang banyak akan Allah pertemukan dengan robitoh, dapat tali guru. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah yaitu agama Islam. Tapi butuh apa? Butuh mursyid, butuh guru. Pegang. Nanti tasalsul dari sini ke situ sampailah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dapat wiridan Quran itu sanadnya dari guru saya sampai ke Sayyidina Utsman. Dari Sayyidina Utsman baru kepada Rasulullah. Maka cara menghafalnya pun bukan per juz, tapi ada suratnya. Hari Jumat itu surat Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Terus begitu ya. Hari Jumat itu 6 juz 2 lembar dan seterusnya. Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan dengan niat baik kita mengaji di sini Hikam Ibnu Athaillah, Allah pertemukan kita dengan Allah dengan penuh mengenal Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna qarabatina fi dinina tawassarna bi ta'allumin tawassarna bi ta'limin. Antarzuqana al-wasi'a antarzuqana al-amana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.